초등학생 여아를 납치해 인근 공사장으로 끌고 가 행한 혐의를 받고 있습니다. 들이 다 알아보면 안 되는 우리 소원을 어쩌? 저런 뉴스까지 나와가지고 할수 있을까요? 와 영재님 피해자 아버님 되시죠? 아가 그 끔찍한 일 다시 떠올리게 안 나오는 데가 충분치 않아요. 조사를 받. Hai pemirsa HM TV, Studio HM TV akan meringkas film Hope atau We So Won yang rilis 2013. Kita akan menyaksikan seorang anak perempuan yang harus menanggung perbuatan orang lain pada dirinya. Apakah ia akan kuat menghadapi hal itu? Apakah yang akan diperbuat orang tuanya? Apa hukuman yang pantas bagi pelaku? Silakan menyaksikan, enjoy! Cerita dimulai seorang anak perempuan bernama Sowon. Orang tuanya cukup sibuk. Ayahnya bekerja di pabrik dan ibunya membuka toko di rumah. Sowon memiliki seorang teman bernama Yong Seok. Walau begitu, Yong Seok suka mengejeknya. Begitu juga Sowon membalas mengejeknya. 얼굴은 네가 더 큰 것 같다. 네, 뭐 죽을래? Ayahnya di rumah terkadang sibuk menonton televisi. Perhatiannya agak kurang kepada Sowon. Suatu pagi, Yong Seok menanti temannya yang sedang berbelanja di toko ibunya Sowon. Ibu Sowon mengira Yong Seok sedang menunggu Sowon. Yong Seok berlalu begitu saja ketika temannya keluar toko. Di dalam rumah, Sowon sedang asyik menyaksikan film favoritnya, Kokomo. Sowon meminta tolong ayahnya mengikat rambutnya. Ayahnya yang tak terbiasa mengikat sembarangan. Sowon kesal pada ayahnya. Ia hanya menjepit rambutnya. Pagi itu, tiba-tiba hujan turun. Ayah Sowon akan berangkat kerja, hendak mengambil payung. Kepalanya terantuk laci kasir. Di luar toko, seseorang yang mencurigakan sedang menutup pintu freezer es krim lalu beranjak pergi. Ayah Sowon memeriksa ke depan dan mendapati botol minuman keras berguling di jalan. Ibu Sowon mengejar Sowon yang sedang bergegas berangkat ke sekolah. Ibunya bertanya, apakah Sowon mau diantar ke sekolah? Sowon tidak mau diantar karena anggap sekolahnya dekat. Ibunya wanti-wanti agar Sowon hanya lewat jalan besar saja. Melewati gang sempit, terlihat sekolah sudah sangat dekat. Ia ingat pesan ibunya. Ia lanjutkan lewat jalan besar. Di depan rumah kecil, ia bertemu seorang pria sedang membawa layangan. Ia minta tolong pada Sowon untuk memayunginya. Sowon katakan ia sudah terlambat ke sekolah. Tak lama kemudian, Sowon terlihat luka parah dan ia menelepon 911. Dari kepolisian, menelpon ayahnya yang sedang bekerja. Mereka memberitahukan bahwa anaknya Sowon kritis di rumah sakit. Di rumah sakit, ibu Sowon yang baru tiba langsung bergegas masuk ke dalam. Ia melihat suaminya telah tiba. Dokter menginformasikan ada kerusakan pada organ tubuh Sowon dari usus besar hingga saluran tulang. Ibunya histeris melihat Sowon yang wajahnya penuh luka dan darah. Kondisinya semakin kritis sehingga harus segera dilakukan operasi. Di ruang tunggu, ibu Sowon menyesal tidak mengantar anaknya ke sekolah. Seorang perawat keluar ruang operasi memberitahu salah satu orang tua agar masuk. Ayah Sowon masuk menemui dokter. Dokter memberitahu harus mengangkat usus besar dan anusnya. Sowon akan dipasang kolostomi sebagai pengganti anusnya. Ayah Sowon menyetujui agar anaknya selamat. Selesai operasi, ayah menemui Sowon dan Sowon sampaikan ia sangat kesakitan. Ia ingin orang jahat itu ditangkap. Ayah minta Sowon tidur saja.
Ayahnya merasa sesak dan terisak-isak menangis melihat kondisi anaknya. Kasihan kamu Sowon. Kap Shirley yang menemani di rumah sakit mengabarkan hasil pemeriksaan sidik jari telah keluar. Ayah Sowon segera bergegas mendatangi kantor polisi. Ayah Sowon marah kepada komandan polisi karena pelaku belum ditangkap. Komandan jelaskan tidak dapat menangkap hanya dengan bukti sidik jari, tapi dengan rekaman CCTV, DNA, CCTV라든지 atau pengakuan DNA korban. 같은 건데. Di rumah sakit, Ibu Sowon keberatan ketika Sowon diminta bersaksi. Ayahnya sangat ingin Sowon bersaksi agar pelaku segera ditangkap. Kepolisian mendatangkan psikolog anak. Psikolog anak menanyakan orang tua Sowon untuk benar-benar yakin Sowon bersaksi mengingat kejadian itu baru saja terjadi. Ayahnya meyakinkan istrinya agar Sowon bersaksi dan ia menyetujuinya. Psikolog anak menemui Sowon dan melakukan pendekatan. Ia juga menanyakan kesiapan Sowon untuk melihat foto pelaku. Komandan polisi memperlihatkan beberapa foto. Tampak Sowon tidak suka melihat sebuah foto. Akhirnya ia menunjuk foto pelaku. Komandan memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi tempat tinggal pelaku. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menginformasikan kepada ayah Sowon bahwa pelaku telah berhasil ditangkap. Lalu ia bergegas ke kantor polisi. Banyak wartawan dan reporter yang telah berkumpul di depan pintu pemeriksaan. Ayah Sowon mencoba masuk lewat pintu, tapi seorang polisi menghalangi. Dorong-dorongan keduanya mengundang wartawan jadi tahu bahwa itu adalah ayah Sowon. Pemberitaan tentang Sowon telah memenuhi media televisi. Manajer dan teman ayah Sowon yang adalah orang tua Young Seok memberitahu banyak liputan tentang Sowon di televisi. Ayahnya berinisiatif untuk memindahkan anaknya ke ruangan lain di rumah sakit itu agar tidak diketahui oleh pihak media massa. Hal ini malah membuka peluang para wartawan mengetahuinya. Ayah Sowon menggendong Sowon dan membawanya ke lantai atas. Setelah mendapat kamar kosong, ayahnya meletakkan Sowon di atas tempat tidur. Tampak cairan merembes dari kantung kolostominya. Ibu Sowon segera bergegas mencari dokter. Ia tidak sadar jika ia sedang hamil. Di koridor, ia kesakitan dan pingsan. Di ruang rawat Sowon, ayah hendak membersihkan baju Sowon yang kotor karena rembesan kantung kolostomi. Disalahartikan oleh Sowon, ia teringat pelaku yang berbuat jahat kepadanya. Sowon syok, ayahnya pun syok. Kasihan anak dan ayah. Ingatan akan kejadian buruk yang tidak bisa hilang, Sowon mesti menutup wajah dan tubuhnya dengan selimut. Ayahnya beritahu bahwa ibunya sedang dirawat karena sedang mengandung adiknya. Di loket billing rawat inap, ayah Sowon mendapat pesan jadwal pengadilan tersangka pelaku tindak kekerasan terhadap Sowon. Karena kekurangan pembayaran rawat inap, ayahnya memberitahu temannya. Ayahnya gengsi, tapi temannya itu memaksa. Akhirnya ayah Sowon menerima uang pinjamannya. Ini namanya teman terbaik. Di pengadilan, penuntut umum menanyakan kepada terdakwa apakah telah melakukan kekerasan dan penyerangan seksual. Terdakwa katakan tidak ingat apa-apa karena ia mabuk. Terdakwa merupakan residivis yang terbiasa keluar masuk penjara karena banyak kasus dengan alibi mabuk. Bahkan barang bukti sepatu dan rompi yang ditemukan, ia katakan bahwa barang-barang itu hilang beberapa hari sebelumnya. Sungguh menggemaskan keterangan bohong terdakwa. Sidang pengadilan ditunda sekitar 2 bulan kemudian. Teman ayah Sowon yang kesal dengan terdakwa melempar terdakwa dengan sepatu. Ia berkata bahwa terdakwa tidak pantas disebut manusia. Di rumah sakit, ibu psikolog mencoba terapi untuk Sowon. Ia memberi Sowon hiburan yaitu tarian dari boneka Kokomong dan teman-temannya. 코코몽이야. Sowon tersenyum 자, bahagia. 오늘도 멋진 발. Bukan Sowon saja yang menyaksikan. Pasien anak lainnya juga. 안녕. 난 예쁜 아롬이야. 떼굴떼굴 모여라. 떼굴떼굴 굴려라. 재밌겠다. 재밌겠다.
ternyata istrinya yang ada di dalam bersama ibu Yong Seok dan Op Shirley. Sowon bahagia bermain bersama Kokomong dan teman-temannya. Ayah berencana menyewa boneka Kokomong. Karena mahal, penyewa merasa iba dan meminjamkan boneka Kokomong yang sudah lama, tetapi masih bagus. Di ruang rawat inap, Sowon sedang bermain sendiri. Tak disangka, muncul boneka Kokomong. Boneka itu sebenarnya berisi ayahnya. Ayahnya lega dengan cara itu, ia masih bisa menemui anaknya. Psikolog anak melanjutkan materi terapinya bermain sambil belajar. Hasil terapi itu, Sowon mulai berani bicara lagi. Ia sampaikan pada psikolog bahwa ia malu jika teman-temannya mengetahui. Pada saat kejadian, ia memayungi penjahat itu karena kasihan melihat ia basah kuyup. Sowon katakan ketika adiknya lahir, ia ingin memeluknya, tapi ia khawatir akan mengotori bayinya. Kawan-kawan ibunya dan ayahnya saling mengumpulkan sumbangan untuk Sowon. Begitu juga teman-temannya yang menempelkan surat di dinding kaca tokonya. Ayah Sowon selalu datang untuk menghibur dan menjaga anaknya. Suatu hari, tiba waktunya pulang. Sowon masih khawatir melihat ayahnya. Tiba di depan rumah, Sowon melihat banyak kertas menempel di dinding kaca tokonya. Ayahnya mulai membersihkan dan mencabuti kertas-kertas itu. Yong Seok datang menghampiri ayah Sowon dan menyampaikan ia menyesal tidak berangkat bersama Sowon saat itu. Ia menangis sangat keras karena penyesalannya itu. Keesokan harinya, Sowon mulai sekolah. Ia diantar ibunya Yong Seok dan dikawal teman-temannya dari belakang. Melintasi tempat kejadian, ia berhenti sejenak dan melihat bangunan kecil itu. Ia melihat badut Kokomong di belakang masih terus memotivasinya. Ayahnya mengisi tas Sowon dengan banyak permen agar suara kantong kolostomi tersamar suaranya. Ayahnya masih memakai baju boneka Kokomong untuk menyemangati Sowon yang berada di sekolah. Sowon selalu terlihat bahagia mengetahui kehadiran Kokomong. Sepulang sekolah, Yong Seok dan Sowon memergoki Kokomong yang membuntuti mereka. Sowon mendekati Kokomong dan mengatakan bahwa yang ada di dalam boneka itu adalah ayahnya. 독재 하고 있나? Ia mengajak Kokomong pulang. Sampai di tokonya, ia membuka penutup boneka dan melap keringat ayahnya. Kasihan ayahnya ya. Di tempat kerja ayahnya, ia menerima surat dari pengadilan bahwa Sowon diminta menjadi saksi karena videonya tidak bisa menjadi bukti. Ayahnya khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya. Polisi meyakinkan bahwa jika Sowon tidak bersaksi, maka terdakwa akan dihukum ringan. Di pengadilan, Sowon memastikan di layar bahwa itu pelaku sebenarnya. Pengacara menanyakan apakah Sowon mencium bau alkohol dari pelaku itu. Ia mengiyakan. Terdakwa memasuki ruang pengadilan. Ia menyatakan tidak bersalah dan mungkin tidak pernah melakukannya. Jaksa menyampaikan bahwa terdakwa bersalah atas kasus itu dan menanggung segala akibatnya. Terdakwa divonis 12 tahun penjara karena di bawah pengaruh alkohol. Audiens sempat ramai di ruang sidang karena putusan yang tidak memuaskan itu. Ayah Sowon dengan emosinya yang tak tertahankan rencana memukul terdakwa dengan papan nama. Tetapi Sowon menghalangi dengan memegangi kaki ayahnya.
Ayahnya menangis dan menggendong Sowon, lalu kembali ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Sowon memiliki adik. Ia mulai bisa pergi dan pulang sekolah sendiri. Sesampainya di rumah, ia selalu bahagia bertemu dengan adik kecilnya. 참 태어나길 잘했다. Film selesai. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Korea. Pesan moralnya, orang tua mesti waspada menjaga putra dan putrinya. Tegarlah menghadapi segala sesuatu. Ambillah hikmah dari semua kejadian. Berdoa untuk hidup yang lebih baik. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, notifikasi, dan share ya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga semua sehat-sehat ya. Bye-bye. 우리 아한테만 이런 일이 일어났을까? 정말 아무 세상 많고 많은 와중에 왜 기억도 나질 않습니다. 12년의 차. 다시